Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Kiai Haji Farmadi Hasyim SAG MHI, yang kami hormati Kasubag TU Bapak Syekhul Munib, yang kami hormati Kasih penyelenggara dan seluruh staf karyawati Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang kami hormati penyuluh agama Islam se-Kabupaten Blitar, dan tak lupa kepada seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini pada kesempatan hari ini Selasa 8 Juli 2025, kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Huda ini dalam rangka pengajian rutin Selasa pagi. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama Romo Yai Dinul Qayyim SPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kecamatan Bogor, yang akan membahas tentang klasifikasi sunnah sholat ketika berjamaah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama langsung mendengarkan paparan dari beliau, Kiai Dinul Qayyim SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Segenap pimpinan kantor Kementerian Agama Blitar yang kami hormati, wabil khusus Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Kiai Haji Farmadi, dan juga hadirin hadirat yarhamukumullah. Perkenankan pada pagi hari ini saya ingin mengupas sedikit tentang sunnah-sunnah sholat ketika kita berjamaah. Artinya dalam penggolongannya, karena memang di dalam jamaah itu makmum itu harus mengikuti gerakan-gerakan imam. Tapi ketika kita berbicara ini sunnah, sementara kita sudah maklum bahwa di dalam sunnah sholat itu ada sunnah al-berat, ada sunnah al-ab ketika kita sholat sendiri. Tapi ketika kita berjamaah, kita harus tahu bahwa sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiahnya Alam Al-Qasim, beliau menjelaskan bahwa sunat-sunat sholat itu ada 4 dalam penggolongannya. Yang pertama adalah
ma tajibul muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan, yaitu sunat-sunat yang ketika imam melakukan maka makmum wajib mengikuti, ketika imam meninggalkan maka makmum juga harus meninggalkan. Di sini di dalam kitab Bajuri halaman 198, di sana juz 1 di sana dijelaskan kasajid dati tilawatin, seperti sujud tilawah, fatajibu al-muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan, maka ketika imam melakukan sujud tilawah makmum juga harus melakukan, ketika imam meninggalkan maka makmum juga wajib meninggalkan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, nyuwun sewu panjenengan biasanya kalau mendengar atau membaca ayat sajadah itu biasanya maos tasbih apa sujud tilawah? Tasbih. Tidak ada sujud tilawah, nggak ada. Niki ngapunten, sebetulnya begini. Kalau kita tingkatan afdol ini, saya yakin kita semua jarang yang melakukan. Ya, juga sampai yang berbicara ini juga sama. Kita sujud tilawah itu mestinya perlu kebiasaan. Dan kita harus tahu bahwa ketika ayat sajadah dibaca, kita sebagai pembaca atau sebagai pendengar, orang mendengarkan ayat sajadah dibaca, itu sunat yang paling afdol adalah melakukan sujud tilawah. Dan baru kalau kita misalnya mungkin pada waktu itu ada uzur atau memang tidak ingin sujud tilawah, ya monggo, tapi kita bisa menggantinya dengan bacaan tasbih 4 kali itu pun masih banyak yang disunat, tasbihnya hanya dibaca 3 kali. 3 kali itu masih lebih baik ketika daripada dibaca 2 kali atau 1 kali, atau bahkan kita tidak membacanya sama sekali. Tapi kembali pada sujud tilawah, memang sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah bagi orang yang membaca atau mendengar ayat sajadah. Kita kasih contoh, kalau di surat terakhir, surat Al-Alaq itu kan ada fasjud waktu tadi. Maka ketika ada orang membaca ayat sajadah, baik pembaca maupun pendengarnya, ini disunatkan untuk sujud tilawah. Gimana caranya? Otomatis dia harus menghadap kiblat, takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, sujud 1 kali, dan di dalamnya membaca sajadah wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini sunat, ini hukumnya. Ini walaupun nanti kalau panjang terlalu panjang, mau ini bacaan sunat saja. Yang penting kita akan sujud, membaca tasbih apa saja juga boleh. Bahkan tidak membaca pun juga enggak apa-apa. Ini tetap lebih afdol sujud tilawah daripada kita hanya membaca tasbihnya tok. Memang persyaratannya kalau sujud tilawah ya harus menghadap kiblat, menutup aurat, harus suci dari hadas dan najis, sama dengan syarat-syarat sholat. Dan ini hukumnya sunat dan memang perlu pembiasaan. Nah, sujud tilawah ini sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang membaca atau mendengarkan bacaan ayat sajadah itu tetap disunatkan untuk melakukan sujud tilawah, baik dia itu ketika di dalam sholat atau di luar sholat. Kemudian caranya bagaimana kalau dia itu berada di dalam sholat? Maka ketika misalnya kula panjenengan sebagai makmum, imam sudah membaca ayat sajadah seperti yang saya contohkan tadi, fasjud waktu tadi, maka dia tidak perlu takbiratul ihram, langsung takbir turun sujud 1 kali, terus membaca sajadah wajhi ila akhirih tadi, baru setelah itu berdiri lagi Allahu Akbar. Nah, setelah berdiri ini baru dia ingin melanjutkan ayat, membaca ayat lagi atau rukuk. Kalau ingin rukuk ya takbir lagi untuk rukuk. Kalau memang ingin meneruskan ayat ya langsung membaca ayat baru saja. Nah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut. Ketika imam meninggalkan, maka makmum juga
juga wajib meninggalkan. Niki mohon maaf kalau saya pernah ngomong-ngomong dengan teman-teman yang sudah pernah kaji. Itu pernah jagongannya begini. Wes Cak, kalau di Arab itu orang salat itu sembarangan, mazhabnya macam-macam. Imam resminya Masjidil Haram itu loh pernah. Setelah membaca ayat dia langsung sujud. Setelah sujud dia bangun berdiri lagi. Terus meneruskan ayatnya. Dia iki salat model apa ini? Dia tidak sadar bahwa yang dilakukan imam ini adalah sujud tilawah. Jadi makanya kita harus tahu bahwa sujud tilawah ini hukumnya tetap disunahkan meskipun kita berada dalam kondisi sholat. Nah, ini yang pertama adalah mata jibul muwafaqatu fiha fi'lan watarkan. Kemudian sunat-sunat yang kedua ketika jamaah penggolongan sunat yang kedua adalah mata jibul muwafaqatu fiha fi'lan watarkan. Sunat-sunat yang ketika imam melakukan ini makmum harus melakukan. Ketika imam meninggalkan, maka makmum boleh melakukan, boleh meninggalkan. Kalau di Khasyatul Bajuri di sana dicontohkan adalah sujud sahwi, wa sujud sahwi, dan seperti sujud sahwi, fayajibu mongko wajib dalam sujud sahwi, opo al